Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pada kali ini, kami akan mempresentasikan tugas MSDM, yaitu dengan judul pengembangan perusahaan di sektor pertanian pada PT Sahabat Tani oleh kelompok 3. Dengan anggota yang pertama adalah Jelena Venta Jayani, saya sendiri, lalu ada Fasetarian Indah Daki, dan juga ada Faris Sebastian. Untuk latar belakang pemilihan topik pada kali ini adalah PT Sahabat Tani merupakan hasil transformasi dari sekadar pengepul hasil panen menjadi perusahaan agroindustri modern. Perusahaan ini tidak hanya membeli hasil panen dari petani, namun juga memproduksi produk pertanian berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, PT Sahabat Tani juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar dengan menciptakan peluang kerja dan mengembangkan sumber daya manusia melalui inovasi dan teknologi. PT Sahabat Tani adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian modern, memproduksi produk berkualitas, dan peduli terhadap pengembangan masyarakat. Untuk visi dan misi dari perusahaan ini adalah visinya menjadi perusahaan agribisnis modern terkemuka di Nusantara pada tahun Indonesia Emas 2045 dengan penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Untuk misinya, yaitu yang pertama mengembangkan sektor pertanian melalui pengembangan menjadi perusahaan berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan berkelanjutan perusahaan agribisnis modern. Dan yang ketiga, mempermudah petani dan konsumen dalam mengakses dan mendapatkan produk hasil pertanian yang berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan, di mana terdapat dua faktor, yaitu antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri terdapat dua poin, yaitu kekuatan internal dan juga kelemahan internal. Untuk kekuatan internal, yang pertama kompetensi karyawan atau keterampilan teknis karyawan itu sendiri, kemudian budaya kerja yang positif dan mengutamakan kolaborasi, inovasi, serta keberlanjutan. Dan yang ketiga, pengelolaan SDM yang efisien seperti mengadopsi teknologi Human Research Information System. Dan untuk kelemahan internal sendiri terdapat, ya, yang pertama ketergantungan pada sumber daya lokal, dan yang kedua sistem insentif dan retensi jika pada sistem penghargaan atau insentif tidak cukup kompetitif. Untuk faktor eksternal sendiri terdapat peluang eksternal dan juga ancaman eksternal. Untuk peluangnya sendiri yaitu terdapatnya kemajuan teknologi dan tren digitalisasi, kemudian kebijakan pemerintah melalui dukungan regulasi yang mendukung keberlanjutan di sektor pertanian, dan juga perubahan demografis seperti generasi milenial dan generasi Gen Z. Yang terakhir yaitu ancaman eksternal. Untuk ancaman sendiri antara persaingan pasar tenaga kerja, kemudian regulasi ketenaga kerjaan yang ketat, dan yang terakhir yaitu ketidakpastian ekonomi global, karena dapat menghambat investasi perusahaan dalam rekrutmen dan juga pengembangan sumber daya manusia. Untuk struktur organisasi di PT Sahabat Tani ini dipimpin oleh direktur, kemudian terdapat chef operation dan chef SAVP Business, di mana ketiga jajaran ini dibantu oleh satuan pengawasan internal dan juga sekretaris perusahaan. Untuk SEVP Operation memegang dua komunikasi antara General Manager Operasional on Farm dan juga Off Farm. Untuk Off Farmnya sendiri menaungi divisi budidaya, divisi sastra, divisi pemberdayaan. Dan untuk General Manager Operasional of Farm menaungi divisi teknik, divisi pengolahan, divisi rembang atau QA, Quality Control juga. Yang terakhir yaitu divisi pemasaran ekspor. Sedangkan untuk SEVP Business yaitu berbicara langsung dengan GM Office Supporting, di mana General Manager Office Supporting ini menaungi empat divisi juga, yaitu divisi pemasaran domestik, divisi keuangan, divisi umum,
divisi SDM. Untuk direktur sendiri di sini pemimpin tertinggi dalam organisasi di PT Sahabat Tani yang bertanggung jawab atas visi misi, strategi, dan keinginan perusahaan, yang berperan menjadi pemimpin utama perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi perusahaan. Kemudian untuk SEVP operasional atau Senior Executive Vice President, ini pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional inti perusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas on-farm atau off-farm. Sedangkan untuk SEVP Business Support itu yang bertanggung jawab atas layanan pendukung bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan juga infrastruktur. Peran SEVP Business Support di perusahaan ini berperan dalam menyediakan dukungan non-operasional seperti pengelolaan sumber daya manusianya, keuangan, administrasi, serta memastikan sumber daya pendukung tersedia untuk mendukung operasional dalam perusahaan. Kemudian GM operasional on-farm atau General Manager. Ini bertanggung jawab atas semua aktivitas operasional di lapangan seperti budidaya, pembibitan, dan penelitian. Sedangkan untuk off-farm-nya sendiri yaitu pemimpin yang bertanggung jawab atas aktivitas pasca panen, distribusi, dan pemasaran yang pada daerah gedung proses. Kemudian untuk GM Office atau Supporting ini pemimpin yang mengelola aktivitas administrasi dan sumber daya perusahaan. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap pelatihan dan pengembangan karyawan. Kegiatan pelatihan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka atau kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, ada tahap kompensasi dan benefit. Pada tahap kompensasi ini, pemberian penghargaan atas kontribusi, upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain gaji pokok yang kompetitif, PT Sahabat Tani juga menawarkan berbagai tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan bonus kinerja. Selanjutnya ada proses rekrutmen dan seleksi. Pada proses rekrutmen dan seleksi ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, menyusun profil kandidat. Yang kedua, memilih metode rekrutmen. Yang ketiga, melakukan seleksi lamaran. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, menyiapkan dokumen kontrak kerja dan administrasi. Dan yang keenam, ada evaluasi proses rekrutmen. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan ini yaitu PT Sahabat Tani adalah perusahaan agribisnis modern yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menyediakan produk pertanian yang berkualitas. Struktur organisasi yang solid memungkinkan efisiensi dalam operasional baik di tingkat produksi maupun pasca panen, pemasaran, dan distribusi produk. Dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, perusahaan ini bertujuan untuk memimpin modernisasi sektor pertanian Indonesia, memperkuat daya saing, dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Sekian dari kami, terima kasih.